Shalom, Horas. Kita berjumpa lagi dalam podcast HKBP Jalan Lurah Cimahi. Hari ini Senin tanggal 2 November 2020. Mari kita sejenak merenungkan, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang sudah ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan, yaitu dari kitab Roma pasal 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi unang gabe sarobang hamudo portibion, alai gabe ibaru mahamu dumuba pikiramuna, asa tahu hamu manibangi lomoni rohani debata, imanauli nahinalas sonna dohot nasundenggan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah kita memperhatikan ikan di laut yang hidup dengan air yang begitu asin? Tetapi ikan-ikan itu tidak berasa asin dan berasa seperti garam. Mengapa bisa demikian? Karena ikan itu mampu mencegah mineral garam air laut meresap ke dalam tubuhnya, sehingga tubuhnya memfilter air laut itu, sehingga keasinan dan kandungan garam dari air laut itu tidak meresap ke dalam tubuh ikan yang ada di laut. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Orang-orang percaya hendaklah meskipun ia hidup di tengah dunia ini, tetapi ia tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 ini mengingatkan kita janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa antara lain sama seperti dunia ini yang begitu sangat mementingkan diri sendiri, materialistis, hedonisme, suka berbuat dosa, tidak takut akan Tuhan, dan lain sebagainya. Maka kita perlu menjaga diri kita supaya tidak terinfeksi oleh nilai-nilai dunia yang tidak menuruti Allah. Ada dua jenis sikap orang terhadap dunia yang tidak tepat yang juga perlu kita hindari, yaitu imitasi, meniru dunia dan sama dengan dunia. Tetapi juga tidak perlu bagi kita untuk mengisolasi diri dari dunia atau menjauhi dunia ini. Tuhan tidak menghendaki keduanya. Tetapi meskipun kita masih tinggal berada di dalam dunia ini, kita dihimbau, kita diinginkan oleh Tuhan supaya tidak boleh sama dengan dunia ini. Yang dimaksud dengan dunia oleh Rasul Paulus pada ayat ini adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Maka firman ini bukan untuk menunjuk perbuatan-perbuatan dunia, tetapi pola pikir, sudut pandang, dan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Tuhan, supaya itu semua kita hindarkan. Tetapi mari kita mendekatkan hidup kita supaya sejalan dan seturut dengan firman Tuhan. Kita diperintahkan tidak hanya agar jangan berbuat jahat, tetapi juga pola pikir kita,
perlu dibaharui dan dibangun dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan, supaya dengan cara berpikir kita, maka kita berangkat ke dunia ini untuk berbuah, menjadi berkat, dan setiap hidup kita adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Pengikut-pengikut Kristus, pengikut-pengikut Yesus diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bukan menjadi sama dengan dunia ini, tetapi memberi warna baru dalam kehidupan dunia. Warna baru seperti apa, saudara-saudara? Warna baru yang memberi suasana sukacita, damai, sejahtera, bahkan menjadikan kehidupan orang-orang di sekeliling kita yang bisa saja sudah dikuasai, ditundukkan oleh keinginan dunia ini, bersama-sama dengan kita beriringan berjalan dalam kehendak Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, berarti jangan hidup dalam sekularisme yang terjadi dalam segala sendi kehidupan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus tegas dengan pandangan dunia yang hanya menginginkan dan ingin memuaskan keadaan dan sifat lahiriah manusia saja. Orang Kristen pengikut Yesus diharapkan dan diperintahkan oleh firman Tuhan supaya juga berbuat dalam keinginan dan ditundukkan oleh firman dan keinginan dan buah-buah roh. Keinginan roh yang menginginkan kita supaya berbuat baik. Dan panggilan roh, buah roh itu akan mewarnai kehidupan dunia ini, sehingga dunia ini menjadi tunduk dan patuh serta sejalan dalam firman Tuhan. Firman Tuhan menginginkan kita terus menerus setiap waktu berubah menjadi manusia yang semakin disempurnakan dan dibaharui oleh firman Tuhan. Meskipun hakikat manusia kita ini yang memiliki sifat keduniawian dan kejahatan, tetapi sifat rohani yang diwariskan oleh Kristus kepada setiap pengikutnya telah menjadikan kita mampu menolak segala keinginan dunia ini, supaya kita dibawa untuk menjadi sama dengan Dia. Tetapi kita dibawa untuk menjadi sama dengan kehendak Allah. Tuhan menghendaki kita agar mencegah pengaruh buruk dunia yang meresap dalam kehidupan kita. Maka kendati pun kita masih di dunia ini, tetapi kita tidak menjadi sama dengan dunia yang semakin jahat ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi serahkanlah diri kita untuk ditransformasi di dalam Kristus, sehingga apa yang terbaik dalam kehendak Tuhan bisa kita capai dan bisa kita wujudkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu hari ini. Berkati hidup kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berjalan dalam kehendak Allah, yang dunia ini inginkan, supaya setiap kami sama dengan keinginan dunia ini. Tetapi apa yang diinginkan oleh Roh Kudus, buah-buah roh, hendaknya menjadi sifat dan perilaku kami, buah kami dalam hidup kami setiap hari. Berkati Tuhan pekerjaan kami dimanapun kami berada. Yang bekerja di kantor, biarlah Tuhan beri hikmat. Yang bekerja di ladang, biarlah Tuhan memberkati setiap buah tangan kami. Yang
bekerja di wirausaha, biar usaha mereka Tuhan lancarkan dan Tuhan berkati. Yang bekerja di perusahaan, di pabrik-pabrik, dan dimanapun mereka berada. Yang bekerja di pasar, yang berjualan, seluruhnya semuanya Tuhan anugerahkan rezeki dan perlindungan pada hari ini. Berkati pergumulan hidup kami Tuhan, karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang bisa memenuhi segala hal yang baik dalam hidup kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.